pagi Ibu. Selamat siang. Ya, saya Dian ya Bu, mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa. Ya, di sini saya akan melakukan kunjungan kedua ya Bu, karena kemarin sudah dilakukan pemeriksaan dan saat ini saya akan melanjutkan untuk pemantauan apakah sudah ada penurunan pada tekanan darah Ibu dan memberikan beberapa konseling tentang pendidikan kesehatan untuk Ibu. Ibu bersedia ya Bu? Iya. Itu beberapa ada yaitu penyakit menurun itu kan ada penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian asma atau sesak nafas, kemudian ada HIV/AIDS, bisa keturunan kembar juga bisa, itu termasuk penyakit keturunan ya Bu. Saya akan periksa ulang tekanan darah Ibu terlebih dahulu ya Bu. Iya. Ya, tekanan darahnya sudah mengalami penurunan ya Bu, 160. Ya, dan Ibu ini termasuk dalam tekanan darah yang tinggi ya Bu, karena untuk usia Ibu itu kan 80 tahun. Biasanya itu sekitar 150/90. Di sini saya menjelaskan tentang diet hipertensi. Jadi tujuan dari diet hipertensi itu biasanya untuk agar penderita hipertensi atau tekanan darahnya itu menurun atau biar Ibu tekanan darahnya normal terus. Kemudian ya di sini ada makanan yang bisa dimakan oleh Ibu. Biasanya itu seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayurnya itu bisa sawi, juga bisa timun, seperti itu ya Bu. Buah-buahan juga bisa pisang, apel, juga bukan yang mahal-mahal, yang enggak yang mahal-mahal juga tidak apa. Karena serat dan vitamin C yang ada di dalam sayur itu bisa menurunkan tekanan darah. Kemudian itu juga bisa minum seperti sereal karena bisa membantu pencernaan pada Ibu. Kemudian ada makanan yang harus dikurangi. Makanan yang harus dikurangi itu seperti makanan yang berkaleng dan mengandung garam seperti sarden, itu harus dikurangi. Kemudian sosis, terus makanan cepat saji itu juga harus dikurangi. Terus jenis ikan yang banyak mengandung lemak seperti ikan salmon, seperti itu juga harus dikurangi karena itu bisa meningkatkan tekanan darah pada Ibu. Kemudian makanan yang berlemak kayak misal makanan gorengan juga itu harus dikurangi ya Bu. Perbanyak minum air putih. Kalau bisa itu kan masih 3 gelas ya perharinya. Kalau bisa itu minimal 8 gelas agar kebutuhan cairan di dalam tubuh itu tercukupi. Kemudian makanan yang dihindari itu garam yang mengandung garam yang tinggi seperti ikan asin, telur asin, itu juga harus dihindari ya Bu, karena dapat meningkatkan. Kemudian minuman beralkohol seperti soda itu juga harus dikurangi, seperti minuman kaleng itu juga harus dikurangi. Itu juga bisa meminum jus seledri, bisa mengambil 5 helai seledri, kemudian ditumbuk, dikasih air 1/4 gelas, dikasih gula, bisa terus disaring, diminum 3 kali sehari, itu juga bisa menurunkan
buahnya itu apa saja Bu? Kalau buahnya Bu ada pisang, ya, terus jeruk, apel juga bisa ya Bu. Kemudian Ibu sebaiknya bisa kontrol ke puskesmas itu rutin agar mengetahui apakah tekanan darahnya itu normal atau tidak. Jadi Ibu apakah sudah paham? Ya, jika sudah paham, ya selanjutnya bisa dilihat ya Bu, ini tentang nutrisi seimbang. Jadi nutrisi itu sendiri yaitu hasil akhir dari makanan yang dikonsumsi, dan makanan yang dikonsumsi itu berguna untuk pertumbuhan tubuh atau jaringan yang sudah rusak. Jadi nutrisi yang kita makan itu untuk mengganti semua jaringan yang ada di tubuh ibu yang sudah rusak. Kemudian ada kebutuhan nutrisi pada lansia. Kebutuhan nutrisi pada lansia ini diberikan dengan baik dapat membantu dalam proses beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang dialami. Misalnya untuk kelangsungan pergantian sel-sel tubuh sehingga dapat memperpanjang usia. Di sini ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok zat energi. Kelompok zat energi itu yang terdapat pada karbohidrat, yaitu sebagai sumber tenaga. Di sini ada gambarnya ya, ini ada roti, terus ada kacang-kacangan, ada beras, kemudian ada ubi-ubian. Terus di sini juga ada kelompok zat pembangun bagi tubuh. Di sini ada kacang-kacangan, terus ada ikan, susu, telur. Itu juga bagus untuk pembangun bagi tubuh. Kemudian ini dibalik ya Bu. Dibalik ini ada zat pengatur. Zat pengatur itu kaya akan mineral dan vitamin. Biasanya terkandung pada sayuran dan buah. Sayuran dan buah itu seperti pada sawi, terus ada tomat, kemudian ada wortel, ada brokoli, kemudian buahnya ada pisang, jeruk, dan lain-lain. Di sini ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi lansia. Yang pertama yaitu berkurangnya kemampuan mencerna. Bisa karena kerusakan gigi atau ongkokan, jadinya untuk mengunyah itu susah, dan itu termasuk pengurangan atau berkurangnya kemampuan mencerna. Kemudian yang kedua ada berkurangnya indera pengecapan sehingga menurunnya cita rasa, sehingga ibu lansia itu biasanya akan mengalami kesulitan untuk mengecap seperti rasa manis, asin, maupun pahit. Kemudian gerakan usus menurun sehingga menyebabkan untuk buang air besarnya itu sulit, dan penyerapan pada usus pun menjadi berkurang. Kemudian di sini ada pedoman untuk memilih bahan makanan yang sehat. Yang pertama, makanan yang beraneka ragam dan mengandung gizi yang cukup. Misal di dalam satu piring itu ada nasi, ada lauk pauk seperti tahu tempe, terus ada sayuran, kemudian ada air mineral, dan juga ada susu. Ini ada makanan yang mudah dikunyah dan dicerna. Makanan yang mudah dicerna itu contohnya ada bubur, terus ada nasi lembek, itu juga bisa mudah untuk dicerna. Kemudian ada protein yang berkualitas. Protein berkualitas itu seperti susu, telur, kemudian daging, ikan. Dan cara pengolahan makanan, ya biasanya ibu kalau mengolah makanan itu bagaimana? Dicuci dulu baru dipotong, apa sudah dipotong baru dicuci? Dipotong baru dicuci. Nah, ya di sini saya akan menjelaskan cara yang benar ya Bu. Jadi yang pertama itu seharusnya dicuci dulu sebelum dipotong dengan air yang mengalir, karena vitamin yang ada di dalam air itu agar tidak terbawa oleh air untuk membersihkan. Dan setelah dicuci, kemudian direbus menggunakan air yang mendidih, dan jangan terlalu lama agar vitamin dan gizi yang terkandung di dalam sayuran tersebut itu tidak hilang. Kemudian yang ketiga, kurangi mengkonsumsi garam. Dan di sini ada
Pemantauan status nutrisi. Yang pertama, penimbangan berat badan. Penimbangan berat badan itu sangat penting ya Bu, karena untuk mengetahui apakah ada kekurangan terhadap berat badan ataukah ada kelebihan terhadap berat badan. Karena perlu diwaspadai kalau 1 minggu itu terjadi penurunan berat badan atau kenaikan berat badan sebanyak setengah kilo, itu perlu diwaspadai. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya vitamin D. Mungkin ibu jarang berjemur pada pagi hari, terus kurang konsumsi atau tidak pernah konsumsi susu, itu juga dapat menyebabkan kekurangan vitamin D. Ya, ibu sudah paham apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Ya, kalau belum, tadi cara mengolah makanan tadi yang pertama apa saja ya Bu? Yang pertama dicuci dulu ya, baru dipotong, terus dimasak ya, direbus dengan air yang mendidih. Kemudian di sini ada kelompok zat energi yang mengandung karbohidrat sebagai sumber tenaga. Ada apa saja tadi ya? Ada beras, terus ada roti, terus ada tepung. Ya, berarti ibu sudah paham ya Bu? Iya. Ya, kemudian ibu juga bisa aktivitas ringan pada pagi hari, bisa jalan-jalan di depan rumah. Kemudian ibu bisa berjemur pada pagi hari untuk meningkatkan imunitas. Imunitas itu sama saja dengan kekebalan tubuh. Jadi ibu tidak mudah terserang penyakit. Kemudian di sini ada senam lansia. Ibu pernah senam lansia? Belum. Ya, nanti saya akan mengajarkan tentang senam lansia ya. Ya, yang pertama yaitu senam lansia. Senam lansia itu apa sih? Nah, senam lansia itu senam yang dilakukan oleh ibu lanjut usia yang melibatkan semua otot dan persendian. Jadi semua otot dan sendi-sendi itu harus bergerak. Kemudian ada tujuan senam lansia. Tujuan senam lansia itu untuk menurunkan suhu tubuh, untuk menurunkan tekanan darah, itu juga bagus ya Bu. Dengan melakukan gerakan berjalan pelan. Kemudian ada manfaat senam lansia. Yang pertama, mempertahankan atau meningkatkan taraf kesegaran jasmani yang baik. Jadi ibu menjadi merasa lebih sehat. Kemudian ada mengadakan koreksi terhadap kesalahan sikap dan gerak. Apabila ibu merasa pegel-pegel, ini bisa dilakukan dengan senam lansia. Siapa tahu bisa mengurangi gerakan, siapa tahu bisa mengurangi pegel itu ya. Kemudian ada membentuk sikap dan gerak, terus memperlambat proses degenerasi karena perubahan usia. Jadi karena perubahan usia itu biasanya lansia itu kan susah untuk berjalan karena merasa pegel. Mungkin dengan melakukan senam lansia ini ibu menjadi lebih sehat, belum merasakan seperti yang lain. Kemudian membentuk kondisi fisik, yaitu untuk kekuatan otot dan kelenturan. Terus di sini ada lagi membentuk berbagai sikap kejiwaan, membentuk keberanian dan percaya diri. Jadi ibu lebih percaya diri. Ya, aku kan sehat, jadi saya itu tidak mudah sakit. Terus ada lagi memberikan rangsangan bagi saraf-saraf yang lemah, khususnya bagi lansia. Jadi saraf-sarafnya itu menjadi kuat kembali. Kemudian memupuk rasa tanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri dan masyarakat. Kemudian ada hubungan hipertensi dengan olahraga. Hipertensi itu sama kan dengan tekanan darah tinggi. Di sini manfaat olahraga itu mencegah terjadinya penyakit. Apabila rutin melakukan olahraga dapat mempercepat pemulihan dan pencegahan lebih lanjut dari serangan jantung. Dan suatu penelitian juga ada sekitar lansia sebelum melakukan senam lansia itu mengalami tekanan darah 170, tetapi setelah melakukan senam lansia
mengalami penurunan menjadi sekitar 130 dan tertingginya itu 160. Jadi lumayan baik untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum senam lansia. Yang pertama, ibu itu harus dalam keadaan sehat. Ibu saat ini harus dalam keadaan sehat dan baik, dan selalu cek denyut jantung sebelum berolahraga. Jadi nanti akan saya cek ya Bu denyut jantungnya sebelum berolahraga. Ya baik, ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti kita langsung melakukan senam lansia ya Bu. Iya. Tiga.